Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahirah dengan NIM 2201020005 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal untuk proyek mata kuliah Masyarakat Cerdas dengan judul Inovasi Teknologi untuk Kawasan di Senggarang Laut. Baik, proses pengembangan inovasi ini kami mulai dari tahap yang paling fundamental, yaitu observasi langsung ke lapangan, yaitu Senggarang Laut. Seperti yang dapat dilihat pada dokumentasi kami, mengunjungi kawasan Senggarang Laut untuk mengidentifikasi secara langsung potensi serta permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kondisi lingkungan pesisir. Selanjutnya, untuk halaman design thinking, seluruh temuan dan data dari hasil observasi, kemudian kami proses menggunakan metodologi design thinking. Pada tahap ini, seperti yang terlihat pada gambar, kami melakukan brainstorming, memetakan ide menggunakan sticky note, dan mulai merumuskan berbagai gagasan solusi awal yang potensial untuk diimplementasikan. Selanjutnya, dari proses tersebut, kami menghasilkan beberapa sketsa. Dari proses design thinking, lahirlah beberapa usulan sketsa inovasi awal. Terdapat 5 konsep utama yang kami kembangkan, yang masing-masing mencoba menjawab permasalahan lingkungan yang berbeda, mulai dari pemantauan area tambang, penjagaan hutan, hingga sistem pemantauan untuk area pesisir. Nah, kemudian dari 5 sketsa tersebut, dapatlah sketsa pilihan, di mana setelah melalui analisis kelayakan dan relevansi terhadap masalah utama di Senggarang Laut, kami memilih satu inovasi final, yaitu Smart Erosion Stack, atau patok cerdas pemantau abrasi. Seperti yang divisualisasikan pada sketsa, sistem ini bekerja dengan memasang sebuah patok sensor di garis pantai. Patok ini akan secara otomatis mengukur perubahan level pasir, mengirimkan notifikasi peringatan langsung ke HP pengguna jika terdeteksi adanya abrasi. Inovasi ini kami pilih karena memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, inovasi ini menawarkan solusi praktis untuk masalah abrasi guna melindungi permukiman warga. Kedua, sistem ini bekerja secara otomatis 24/7 per jam dan menyajikan data yang akurat. Ketiga, datanya disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dan yang terpenting, inovasi ini dapat menyediakan data ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah desa, sekaligus menjadi alat edukasi yang efektif mengenai dampak perubahan iklim. Selanjutnya, state of the art. Nah, saat ini pemantauan pasir umumnya dilakukan menggunakan sistem komersial yang kompleks dan mahal, yang biasanya ditujukan untuk lembaga riset berskala besar. Inovasi Smart Erosion Stack hadir sebagai alternatif yang lebih fokus, terjangkau, dan berbasis komunitas. Berikut ada tabel perbandingan dari fitur, tujuan utama, biaya, kompleksitas, serta target pengguna. Dari teknologi komersial, mengukur puluhan parameter laut yang kompleks, arus, suhu, salinitas, ombak, dan lain-lain. Sedangkan inovasi Smart Erosion Stack fokus pada satu masalah spesifik yang paling relevan untuk warga, perubahan ketinggian pasir akibat abrasi. Kemudian biaya. Untuk teknologi komersial sangat mahal, puluhan hingga ratusan juta rupiah per unit. Sedangkan untuk inovasi Smart Erosion Stack sangat murah, estimasi di bawah 400.000 per unit, memungkinkan penyebaran di banyak titik. Untuk kompleksitas, teknologi komersial sangat tinggi, membutuhkan tenaga ahli khusus dan kapal besar untuk instalasi dan perawatan rutin. Sedangkan inovasi Smart Erosion Stack sederhana, bisa dirakit, dipasang, dan dirawat oleh mahasiswa atau komunitas lokal terlatih. Dan yang terakhir itu target pengguna. Untuk teknologi komersial, lembaga riset nasional atau internasional, pemerintah pusat, industri
maritim besar, sedangkan inovasi Smart Erosion Stack, komunikasi lokal di Senggarang Laut, sekolah, pemerintah desa, dan peneliti skala kecil. Next, perubahan desain sketsa. Setelah membandingkan dengan teknologi yang ada, kami menyadari bahwa selain notifikasi ke ponsel, peringatan visual di lokasi juga sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan. Oleh karena itu, kami melakukan iterasi pada desain awal dengan menambahkan satu fitur sederhana namun berdampak, yaitu lampu indikator LED tahan air. Nah, perubahan desainnya apa? Sebuah lampu LED berwarna merah akan ditambahkan pada bagian luar kotak pelindung perangkat. Fungsinya, lampu ini akan berkedip secara otomatis jika sistem mendeteksi tingkat abrasi yang telah melewati ambang batas berbahaya. Kemudian manfaatnya memberikan peringatan visual instan kepada siapa saja yang berada di sekitar pantai, seperti nelayan, warga, anak-anak, bahkan tanpa mereka harus membuka aplikasi. Next, nah di sini ada desain prototipe virtualnya. Desain prototipe ini dibuat menggunakan Canva untuk memvisualisasikan arsitektur fisik dan alur kerja dari Smart Erosion Stack. Desain ini menunjukkan bagaimana setiap komponen utama bekerja sama sebagai satu sistem yang utuh. Berikut ada beberapa penjelasan komponennya. Yang pertama itu ada tiang PVC-nya berfungsi sebagai struktur utama yang kokoh dan mudah dipasang di garis pantai. Kemudian ada kotak pelindung yang waterproof melindungi seluruh komponen elektronik inti seperti microcontroller, baterai dari air laut, hujan, dan cuaca ekstrim. Kemudian ada sensor ultrasonik merupakan mata dari perangkat yang dipasang di bagian bawah kotak. Sensor ini secara berkala mengukur jarak vertikal ke permukaan pasir untuk mendeteksi perubahan. Kemudian ada panel surya, ditempatkan di bagian atas untuk menangkap energi matahari secara maksimal, membuat perangkat ini mandiri secara energi dan ramah lingkungan. Kemudian terakhir ada LED indikator, yaitu fitur tambahan hasil iterasi desain yang berfungsi sebagai penanda visual di lokasi. LED akan berkedip merah jika terdeteksi abrasi berbahaya. Kemudian alur kerja datanya, data dari sensor diolah dan dikirim ke cloud backend untuk dianalisis. Jika terdeteksi anomali, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke HP pengguna melalui aplikasi. Selanjutnya ada desain prototipe nyata yang saya rakit menggunakan pipa, yaitu dari gulung kertas, kemudian sensor dari tutup serum, kemudian sumber energinya itu kardus tipis, kemudian indikatornya LED dari cotton bud, dan wadah sistem dari kotak cincin. Nah, yang pertama pipa dari gulungan kertas. Ini mempresentasikan saluran, entah itu untuk air bersih, pembuangan limbah, atau sistem irigasi pintar. Kemudian ada sensor dari tutup serum, melambangkan alat pengumpulan data seperti sensor kualitas air, sensor kelembapan tanah, atau sensor level sampah. Kemudian sumber energi yaitu panel surya dari kardus tipis berfungsi sebagai model panel surya, menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk mandiri secara energi dan ramah lingkungan. Kemudian ada indikator LED dari cotton buds, berperan sebagai lampu notifikasi visual yang bisa menandakan satu sistem, misalnya hijau untuk aman, merah untuk bahaya. Dan terakhir ada wadah sistem, yaitu kotak cincin yang menjadi otak atau pusat kontrol dari seluruh perangkat. Selanjutnya ada user testing dan user experience yang saya lakukan di Senggarang Laut. Di sini ada 3 dokumentasi. Yang pertama itu di sini sesi pengujian konsep dengan calon pengguna untuk menjelaskan alur kerja dan manfaat dari aplikasi pemantauan abrasi. Dan yang kedua, pengguna memberikan masukan langsung terhadap visualisasi data, khususnya pada bagian grafik tren abrasi. Dan yang ketiga itu diskusi mendalam untuk menggali kebutuhan dan mendapatkan umpan balik atau feedback kualitatif guna penyempurnaan desain termuka. Yang terakhir, ada tampilan tabel resume dari halaman 10, yaitu resume, feedback, dan rencana perbaikan. Masukan pengguna ada 3, yaitu yang pertama, grafiknya naik turun, tapi saya bingung mana batas yang aman dan mana yang bahaya.
Kemudian kalau ada notifikasi abrasi terdeteksi, saya harus ngapain? Hubungi siapa? Dan yang terakhir, saya pengen tahu alatnya masih nyala atau enggak di pantai, itu gimana? Nah, untuk analisis masalahnya, dari grafik pertanyaan pertama, pengguna butuh titik acuan visual atau benchmark untuk bisa menginterpretasikan data dengan cepat. Kemudian rekomendasi perbaikannya, tambahkan garis horizontal putus-putus pada grafik dengan label batas waspada agar anomali mudah terlihat. Untuk masukan kedua, analisisnya aplikasi belum menyediakan alur tindakan call to action yang jelas setelah pengguna menerima peringatan darurat. Rekomendasi perbaikannya, tambahkan tombol hubungi petugas atau lihat prosedur darurat yang akan muncul saat status peringatan aktif. Kemudian analisis masalah dari masukan yang terakhir, yaitu pengguna merasa khawatir mengenai keandalan dan status operasional perangkat di lapangan. Jadi rekomendasi perbaikannya yaitu tambahkan icon status baterai dan waktu pembaruan data terakhir. Contohnya data diperbarui 3 menit lalu di layar utama. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk seminar progres pada kali ini. Saya Nur Syahirah dari kelompok A4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.